musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah itu membayangkan Allah taala yang laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, paham? Sampai tadi Abah bicarakan kesehatan pun membimbing kita daripada musyahadahkan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita semua jangan sampai tertahan di dalam dinding-dinding itu tadi. Kita lewati dinding itu dengan ilmu melewatinya yang disebut ilmu ma'rifat. Menurut kadar masing-masing kekuatan otak dan hati kita ma'rifat itu. Karena ma'rifat itu ada tingkatan. Ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Ringkasnya, ma'rifat itu berguru. Jangan ma'rifat itu memakai akal. Kalau akal itu dipakai, baca kitab serongonan, lalu dikira-kira begini, itu namanya berguru dengan hawa nafsu. Akal itu harus gurunya itu manusia. Nang ditugaskan Allah untuk membawa manusia ke hadratnya. Pahamkah? Kalau hanya akal sendiri aja kalah dengan nafsu pasti. Sebab bantuannya tidak ada guru. Guru itu membantu akal supaya jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu. Nah itu, kalau hawa nafsu udah membantu si akal tadi, bukan guru yang membantunya, maka menjadi syaitan lah yang menjadi imam. Malam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Kalau manusia ini tidak ada guru kita, syekh murabbi mursyid manusia, pasti hantu yang menjadi syekh kita, jadi guru kita. Nah, semoga anak-anakku semua, apalagi Abah nang sebagai khaddam bagi kalian. Abah ini jadi khaddam bagi kalian. Abah ini jadi apa namanya, buruh bagi kalian. Sebelum Abah keluar menghadap masyarakat, udah disumpah oleh guru sebagai buruh bagi kaum muslimin muslimat. Jadi Abah ini pangkat buruh. Kalau Rasul itu pasuruh, kalau Abah ini buruh bagi kalian. Masa Abah sombong, ujub? Kalau Abah ingat kedudukan Abah, posisi Abah ini sebagai buruh kalian. Walaupun sakit, namun buruh datang kemari menyuruh, pelajari saya. Buruhnya sakit, tapi bosnya menyuruh melajari. Ya, keluar aja, sebab itu siap laksanakan, hai tuan-tuan kalian. Buruh walaupun sakit, ini sakit, tapi karena memang artinya seorang buruh harus tunduk kepada bosnya, ya udah. Suara sakit, perut sakit, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan selaku buruh ini bisa diterima oleh bos. Ini yang datang ini bos semuanya. Ini buruh ini yang mencungkung di tangan-tangan, ya buruh. Kada bisa bersombong-sombong buruh, matinya buruh ini dijual-jual oleh bos. Buruh ini dijualnya bos. Ada di antara bos yang tukang tulis di tulisannya menjual. Ada yang di antara bos membawa tape recorder diputarnya yang ada buruh. Terserah lawan yang bos saja nak diputar-putarnya, diputar balikannya apanya terserah aja. Cuma mudah-mudahan artinya ya si buruh ini bisa melaksanakan tugas. Itu aja. Digaji oleh bos kada mendemo juga, kada menggaji, kada mendemo juga. Namanya bos. Orang udah di bawah, sakit tidak diperhatikan orang, namanya bos. Serak, suaranya serak, tidak ada yang memberi obat untuk menyembuhkan serak, namanya bos. Terserah lawan orang-orang yang menjadi namanya apa tadi di bawah dari suruhan itu apa namanya tadi?
Buruh namanya buruh, bosnya itu punya obat, tidak mengobati kepada buruhnya, buruh enggak mengeluh. Kalau buruh tidak punya uang, bos tidak mengirim uang, tidak berani mengeluh, namanya posisinya bos, lain daripada posisinya buruh. Buruh kalau tahu diri, enggak berani macam-macam, terserah bos lah. Nah itu maksudnya Abah ini hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Ya terserah lawan Allah Ta'ala aja, mau diabaikannya terserah aja. Cuma takutnya itu tadi, ayat tadi takut. Kalau disebut guru yang mau dipolitikkan, apalagi memasukkan diri ke politik. Paham? Setiap politik pasti mengandung suudzon, buruk sangka. Setiap buruk sangka menurut dalam Al-Quran, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Imam Syafi'i mentafsirkan ayat itu, politik itu adalah buruk sangka. Buruk sangka itu tanda orang itu su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hindarilah anak-anakku semua daripada jalan-jalan bakal ke dalam neraka. Apalagi guru-guru daripada teman-temanku ini, janganlah menjadi guru yang bakal membawa muridnya dalam neraka. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma astur ummat Muhammad, Allahumma ajbur ummat Muhammad, Allahumma farrih قلب سيدنا محمد، اللهم فرح قلب سيدنا محمد، اللهم فرح قلب سيدنا محمد ya rabbal alamin. Sekarang Rasulullah SAW dalam kuburnya seakan-akan sakaratul maut, dia sedih dalam kuburnya karena keadaan umat-umatnya masing-masing. Jadi marilah kita membayangkan bahwa Rasulullah sedih dalam kubur gara-gara tingkah laku kita masing-masing. Marilah kita taubat kepada Allah SWT, dan kita sekarang berusaha bagaimana supaya Rasulullah jangan sedih dalam kuburnya. Baik pengusaha, baik ulama, baik siapapun berusaha sama-sama semaksimal mungkin untuk menggembirakan Rasulullah sebagai taubat kita yang bakal, yang dulunya kita menyusahkan Rasulullah, sekarang kita menggembirakan Rasulullah. Itu aja, jangan banyak-banyak ilmu, yang penting kau memakai. Basirun, Allah Ta'ala senantiasa melihat dengan basarnya, maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar. Wallahu basirun bima ta'malun. Dalilnya wallahu basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala sangat melihat kepada perbuatan-perbuatan kalian. Kada bisa kita hendak bersembunyi, kalau kamu masuk dalam kamar, mati lampu menjadi padam di dalam waktu yang gelap sendirian lagi, tetap Allah Ta'ala melihat keadaan kita itu. Atau kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati, sedangkan di luar anggota tidak ada yang mengetahuinya, karena kita sangat pintar menutup yang dalam hati itu. Allah tahu. Contoh, kita di dalam keadaan sakit dan keadaan berobat, duit kada ada, lalu berutang agar berobat karena memang pengeluarannya banyak, lalu kita sembunyikan yang demikian, seakan-akan kita itu sugih kaya, padahal kada. Nah, walaupun demikian Allah tahu. Ujar Tuhan, Unda melihat nang nyawa itu menyembunyikan kesusahan nyawa, seakan-akan nyawa itu sugih. Unda tahu. Nah itu. Jadi kada perlu lagi kita itu bahabar ke lain, sebab Allah Ta'ala melihat saja keadaan kita ini. Keadaan kita yang susah, keadaan yang garing, kita dalam perobatan, obatnya larang-larang, dokternya membunguli dan sebagainya.
mula warga kada mau menjamuki, murid-murid kada mau membacakan Yasin membantu supaya kesembuhan kita. Tuhan semuanya melihat, jangan memandang yang lain. Murid jangan dipandang, orang sugih jangan dipandang, keluarga jangan dipandang, jiran tetangga jangan dilihat. Lihatlah yang paling dekat. Karena selama masih ada yang lebih dekat, percuma kita melihat yang terjauh. Siapa yang lebih dekat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah keadaan kita dilihat Allah. Tidak perlu lagi kita melaporkan ke lain. Melaporkan kepada Allah lebih-lebih lagi malu. Kenapa? Karena sidin melihat. Apa perlunya kita melaporkan kepada orang yang melihat? Kalau orang tidak menyaksikan, baru kita melaporkan karena beliau tidak tahu. Kalau beliau menyaksikan berarti tahu. Percuma kita memberitahu lagi kepada orang tahu. Tahsillah hasil namanya. Oleh sebab itu hasbi min su'ali ilmu biha. Begitulah adab para ulama salihin, aulia muqarrabin, begitulah terhadap Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan ikam semuanya menjadi bos nang bujur-bujur wakilnya Rasulullah SAW. Aku biar jadi buruh ikam aja. Cukup sudah jadi buruh tuh cukup. Cukup jadi buruh itu. Di mana cukupnya? Tawadhu. Orang jadi buruh tawadhu. Orang jadi bos bisa sombong. Nah itu. Jadi ikam ini bos bagi aku. Aku ini susuruhan ikam. Datangan kamari berarti berucap kami yang datang kamari menyuruh sempian keluar dari kamar walaupun sakit pelajari. Ya udah keluar bos. Anu apanya? Si buruh tuh keluar. Diandaki Quran di utak dulu itu oleh guru supaya nangka itu tingkah laku, dan kalau berbicara diandaki Quran lagi di atas kepala selama ada bayangan seseorang di hati atau di utak jangan berbicara, kata guru begitu. Nah, karena kalau ada bayangan seseorang di utak, bicara kita ini menuju kepada perorangan, itu namanya mengupas di batin. Nah, jadi Abah berbicara secara umum, tidak berani berbicara keluar daripada tumbukan hati kepada perorangan. Berarti Abah ada memihak kepada seseorang. Nah, kalau orang yang mendengar pembicaraan Abah merasa dirinya dipihak oleh Abah, itu dia sendiri yang merasakan. Kalau Abah dilarang keras oleh guru, kalau ada bayangan seseorang di hati berbicara, karena jelas pembicaraan itu selalu menuju kepada prasasari, itu hukumnya ghibah dalam hati. Abah dilarang begitu. Itu burung kan bersifat begitu. Udah tahu hati Abah kan, selain dari Allah kan manusia udah tahu hati Abah. Nah itu. Maka patut bagi mukmin muqtaqid bahwasanya ia senantiasa banyak bersifat malunya kepada Allah Taala. Nah, di sini sifat haya, sifat malu kepada Allah. Allah yang senantiasa melihat akan dia. Malu apa? Malu membuat dosa. Nah, jadi tidak ada lagi orang yang percaya Allah bersifat basir, tidak ada lagi mengerja dosa. Itu cirinya. Kalau masih mengerja dosa, belum percaya dengan basir. Di situ aja timbangannya, di situ aja. Masih mengerja dosa enggak? Kalau masih mengerja dosa, belum beriman dengan basirun. Kalau udah percaya dengan basirun, stop, tidak lagi mengerja dosa. Begitulah di dalam kitab ini. Masing-masing kita asam janar siapa merasa pas kada salah. Ini yang kita baca sifat 20 nang si. Kalau dahulu itu tahdiri belum mencapai ibtidai, di bawah daripada kelas 1, di bawah.
Belum lagi tauhid yang kelas 1, apalagi yang penghabisan kelas ulia, belum lagi kita bicarakan ke sana. Ini baru yang kelas 1 dulu modal, dulu ini dasar, dulu SD-nya dulu. Kalau SD-nya ini belum mengerti dan belum dipakai, mana bisa pakai yang lain. Kalau baju kaos belum dipakai, mana bisa kita pakai jas. Baju kaos dulu, baru lapisan, baru jas, baru mislah di luar.